Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Salam Pramuka. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Aminata Juria, NPM 21130530067, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jurusan Ilmu Pendidikan, dan saya adalah mahasiswa dari Universitas Lampung. Pada video kali ini saya ingin memenuhi tugas pendidikan kepramukaan yaitu dari Kak Nur Ardiansyah dan dosen pengampunya yaitu Ibu Ika Wulandari Utami Ningtyas, MPD, dan Ibu Frida Destini, MPD. Maka dari itu, selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan 3 materi pramuka, yaitu yang pertama materi tentang salam pramuka, yang kedua materi tentang sifat gerakan pramuka, dan yang ketiga materi tentang tingkatan gerakan pramuka. Baik, materi yang pertama yaitu tentang salam pramuka. Salam pramuka merupakan perwujudan dari penghargaan seseorang pramuka kepada pramuka lainnya. Biasanya salam pramuka diberikan dengan memberikan hormat sambil meneriakkan salam pramuka, seperti itu. Nah, dan yang diberi salam akan menjawab dengan meneriakkan salam juga sambil menghormat juga. Salam, seperti itu. Fungsi dari salam pramuka yaitu mewujudkan sebuah ikatan yang kuat antara pramuka yang satu dengan pramuka lainnya. Macam salam dalam pramuka, yaitu ada salam biasa, salam hormat, dan salam janji. Salam biasa adalah salam yang diberikan kepada sesama anggota pramuka, tidak memandang pangkat dan tidak memandang tua ataupun muda. Saat berjalan bisa, saat duduk juga bisa, tidak harus berdiri. Dan salam biasa ini tanpa ada perintah atau aba-aba. Kemudian yang kedua, salam hormat. Salam hormat adalah salam yang diberikan kepada orang atau kepada seseorang yang memiliki pangkat atau kedudukannya lebih tinggi. Contohnya dengan memberikan salam hormat kepada bendera negara Republik Indonesia atau bendera merah putih saat dikibarkan atau diturunkan dalam suatu upacara. Yang kedua, memberikan salam hormat jenazah yang sedang dibawa oleh rombongan atau yang akan dimakamkan, seperti kepala negara atau wakilnya, kemudian para menteri, panglima TNI, para duta besar, atau pejabat lainnya. Kemudian yang ketiga, memberikan salam hormat pada lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Tata cara memberikan salam hormat sama dengan salam biasa, namun badan harus tegak dan sikap sempurna. Kemudian yang ketiga, salam janji. Salam janji adalah suatu tanda penghormatan yang dilakukan setiap anggota pramuka pada saat mendengar Trisatya dibacakan, atau pada saat anggota dilantik, maka mereka akan mengucapkan salam janji. Materi yang kedua tentang sifat gerakan pramuka. Yang pertama, nasional berarti suatu organisasi yang menyelenggarakan kepanduan di suatu negara haruslah menyesuaikan pendidikannya itu dengan keadaan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian yang kedua, internasional berarti organisasi kepanduan di negara manapun di dunia ini harus membina dan mengembangkan rasa persaudaraan dan persahabatan antara sesama pandu dan sesama manusia tanpa membedakan kepercayaan, agama, golongan, tingkat, suku, dan bangsa. Kemudian yang ketiga ada universal, berarti kepanduan dapat dipergunakan di mana saja untuk mendidik bangsa apa saja yang dalam pelaksanaan pendidikan selalu menggunakan prinsip dasar dan metode kepramukaan. Oke, lanjut ke materi berikutnya, yaitu materi ketiga tentang tingkatan dalam gerakan pramuka. Tingkatan dalam gerakan pramuka adalah sebuah tingkatan yang ditentukan oleh kemampuan anggotanya. Kemampuan itu disebut syarat-syarat kecakapan umum atau SKU. Nah, siaga dan penggalang masing-masing memiliki 3 tingkatan, sedangkan penegak hanya memiliki 2 tingkatan dan pandega memiliki 1 tingkatan saja. Tingkatan pramuka siaga yaitu ada siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Untuk tingkatan pramuka penggalang yaitu ada penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terap. Kemudian tingkatan pramuka penegak itu ada penegak bantara dan penegak laksana. Kemudian ada tingkatan tertinggi dalam pramuka yaitu tingkatan Garuda, merupakan tingkatan tertinggi dalam setiap kelompok umur. Kemudian ada kelompok umur yang dibagi menjadi 4, yaitu kelompok umur 7-10 tahun pramuka siaga, kelompok umur 11-15 tahun pramuka penggalang, kelompok umur 16-20 tahun pramuka penegak, dan kelompok umur
21-25 tahun pramuka Pandega. Selain tingkatan khusus, ada juga kelompok khusus. Kelompok khusus adalah kelompok yang ditujukan untuk orang yang memiliki kedudukan dalam pramuka. Contohnya ada pramuka pembina, orang dewasa yang memimpin pramuka. Kemudian ada pramuka andalan, adalah anggota pramuka yang mengambil bagian dan ikut andil dalam keanggotaan kuartir. Dalam pramuka, kuartir itu ada berapa sih? Ada kuartir nasional yang ada di nasional, kemudian kuartir daerah, kuarda yang ada di daerah, misalkan daerah Provinsi Lampung, kemudian ada kuartir cabang yang ada di Tanggamus misalkan ya, yang ada di kabupaten, kemudian kuartir ranting yang ada di tingkat kecamatan, seperti itu. Kemudian contoh dari kelompok khusus ini juga ada pelatih pramuka, jadi orang yang melatih pramuka. Kemudian ada pamong saka. Pamong saka itu satuan karya. Jadi di dalamnya itu merupakan wadah pendidikan bagi anggota pramuka ya, untuk menyalurkan minat, mengembangkan bakatnya, kemudian meningkatkan pengetahuan, meningkatkan keterampilan, meningkatkan kemampuannya gitu. Misalkan nih contoh Saka Bakti Husada. Jadi Saka Bakti Husada itu pelatihan keterampilan dalam bidang kesehatan. Contoh lain dari kelompok khusus ini yaitu ada staf kuartir dan majelis pembimbing atau MABI. Jadi MABI ini tugasnya memberi bimbingan untuk pramuka. Baik itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam pramuka. Salam pramuka juga. Apa kabarmu? Baik-baik saja. Kabar baik semua. Salam pramuka. Salam pramuka juga. Terima kasihku terima. Terima kasih semua. Salam pramuka, salam pramuka juga. Kita bisa hanya di lahirnya. Sampai berjumpa lagi.